Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Irfan Rizky, NIM 1904-2013. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan terkait intervensi dalam pengembangan organisasi yang meliputi T-Groups, coaching, mentoring, dan pengembangan kepemimpinan. Yang pertama, T-Group dalam pengembangan organisasi. T-Groups dikenal dengan kelompok pelatihan. T-Group adalah bentuk pelatihan kelompok di dalam suatu organisasi yang saling bekerja sama antara yang satu dengan yang lainnya. Mereka menggunakan umpan balik, pemecahan masalah, dan permainan peran untuk mendapatkan wawasan tentang diri mereka sendiri, orang lain, serta kelompok dalam organisasi. Pelatihan berguna dalam memberikan kesempatan kepada anggota organisasi lainnya untuk belajar dan berfungsi secara tatap muka untuk melakukan suatu pengembangan dengan bertujuan agar terjadi interaksi dalam kelompok organisasi. Yang kedua yaitu coaching. Coaching adalah mengajarkan, membimbing, memberikan instruksi kepada seseorang atau kelompok agar dia atau mereka memperoleh keterampilan atau metode baru dalam melakukan sesuatu untuk mencapai suatu sasaran yang dihendaki. Menurut Galwes dalam Fitriani 2019, coaching adalah proses membuka potensi seseorang untuk memaksimalkan kinerja yang maksimal. Hal ini dapat membantu mereka untuk belajar daripada mereka mengajar. Coaching, pelatihan atau pembinaan merupakan solusi pendekatan individual, termasuk pembinaan dan kemampuan anggota organisasi dalam Cumming tahun 2005. Ciri-ciri coaching yaitu: pertama, coach yang memulai diskusi atau pembahasan. Kedua, berhubungan dengan mengajarkan sesuatu. Ketiga, keterampilan atau tugas. Keempat, tindakan bersifat positif atau korektif. Kelima, coach menunjukkan atau memberikan instruksi yang spesifik mengenai apa yang harus dilakukan dan bagaimana melakukannya. Yang keenam, sasarannya adalah untuk memperbaiki kinerja. Manfaat coaching yaitu: pertama, untuk memperbaiki kinerja kelompok secara proaktif. Kedua, agar orang lain menjadi terampil dalam hal tertentu. Ketiga, membantu orang lain dalam melakukan pekerjaan atau menangani situasi dengan benar dan lebih baik. Keempat, memberikan kesempatan kepada coach dan si murid untuk bersama-sama menemukan solusi terbaik. Kelima, membangun pengertian yang lebih baik antara si coach dan murid. Keenam, memperbaiki kinerja individual. Waktu melakukan coaching yaitu pada saat munculnya suatu permasalahan yang harus dipecahkan. Kedua, ada kesempatan untuk bertindak. Ketiga, seseorang datang kepada Anda untuk membahas permasalahan atau situasi. Keempat, bawahan Anda baru mempelajari suatu keterampilan baru dalam training. Kelima, Anda melihat bahwa bawahan Anda melakukan suatu tindakan dengan benar. Adapun 6 langkah melakukan coaching yaitu: yang pertama, menjelaskan tujuan dan kepentingan dari diskusi. Kedua, mendiskusikan dan menjelaskan situasi dengan detail. Ketiga, menyepakati hasil yang diharapkan. Keempat, mendiskusikan cara yang paling efektif untuk menangani situasi tersebut. Kelima, menyimpulkan tindakan yang harus diambil. Keenam, tunjukkan kepercayaan dengan keyakinan Anda dan tetapkan tanggal untuk follow up. Yang ketiga yaitu mentoring. Mentoring sebagai salah satu pendekatan dalam pengembangan sumber daya manusia menjadi penting untuk menciptakan organisasi yang siap bersaing dalam kemajuan dan persaingan usaha. Menurut Kaswan tahun 2012, menjelaskan mentoring sebagai sebuah kemitraan antar mentor yang memberi bimbingan dan mentor yang menerima bimbingan. Mentoring merupakan suatu hubungan interpersonal dalam bentuk kepedulian dan dukungan antar seseorang yang berpengalaman dan berpengetahuan luas dengan seseorang yang kurang berpengalaman ataupun yang memiliki pengetahuan sedikit. Kegiatan mentoring merupakan aktivitas yang sangat menekankan pada relasi antar pihak-pihak yang terkait. Meskipun demikian, relasi yang ada merupakan hubungan yang spesifik, yaitu ruang lingkup utama mentoring berupa prestasi atau kinerja dan sumber bantuan. Di dalam pekerjaan, penting adanya monitoring dalam meningkatkan pengembangan organisasi dengan cepat dan sukses di tempat kerja. Monitoring menjadi sumber informasi dan bantuan yang sangat berharga untuk menggapai kinerja yang optimal dengan waktu yang relatif singkat. Selanjutnya yaitu pengembangan kepemimpinan. Pengembangan kepemimpinan atau leadership development
Keberadaannya dapat diartikan sebagai suatu perluasan kapasitas seseorang dalam menjalankan suatu pengelolaan guna mencapai suatu hal yang lebih efektif dalam peran dan proses kepemimpinan. Peran dan proses kepemimpinan yang terdapat dalam pengembangan kepemimpinan merupakan proses yang memungkinkan dari sekelompok orang dalam menjalankan suatu pekerjaan bersama agar memperoleh hal yang produktif dan bermanfaat ke depannya. Terdapat 3 hal penting dalam pengembangan kepemimpinan, yaitu pertama, pengembangan kepemimpinan diarahkan terhadap suatu pengembangan kapasitas individu atau terdapat suatu tujuan utama berupa kapasitas individu. Kedua, terdapatnya suatu hal yang mampu membuat seseorang menjadi efektif ketika berperan dan berproses di dalam kepemimpinan. Ketiga, individu dapat memperluas kapasitas kepemimpinannya. Kuncinya adalah bahwa setiap orang bisa belajar, tumbuh, dan berubah. Sekian pembahasan saya terkait coaching, mentoring, dan pengembangan kepemimpinan dalam pengembangan organisasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.